Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan menumbuh kembangkan desa sadar hukum. Kita akan bicarakan hukum, namun untuk pelaksanaan hukum nanti kita di lain waktu saja karena waktu nggak cukup bicara terkait dengan ini setengah jam. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang akan kita bicarakan pada hari ini terkait dengan mengembangkan kelompok sadar hukum dan desa. Pertama adalah empowering community, yaitu pemberdayaan masyarakat komunitas. Ya. Dan ini itu pertama. Yang kedua, juga bagaimana pembentukan desa sadar. Ya. Berbeda ya. Kalau komunitas atau istilah di Kemenkumham itu adalah kelompok keluarga sadar hukum, itu artinya dia adalah pembinaan komunitas atau pembinaan kelompok keluarga sadar hukum. Tapi kalau desa sadar hukum sendiri bukan dibina, tapi dibentuk gitu. Karena pembinaan itu adalah sasarannya adalah orang, bukan lembaga. Nah, pertama yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan pembinaan kelompok kader. Nah, yang kita bicarakan pada sore hari ini adalah tentang perbedaan penyuluhan hukum dan pembinaan. Di kementerian lain mungkin pembinaan komunitas, bisa komunitas UMKM, bisa komunitas emigran, bisa begitu ya, komunitas apapun yang terkait dengan pemahaman hukum. Dan kita akan bicara terkait dengan mengenal dan urgensi kelompok sadar hukum. Kemudian pembinaan dalam maupun penyuluhan hukum ya, dan pendampingan, 5 metode pembinaan kelompok. Dan yang keenam strategi pembinaan kelompok sadar hukum. Nah, sebelum itu saya ingin tahu nih, siapa Bapak Ibu yang bisa membedakan antara penyuluhan hukum atau penyebarluasan informasi hukum dengan pembinaan kelompok sadar hukum. Apa bedanya? Silakan. Suaranya kecil, Pak. Oh, halo? Ya, ya, ya Pak. Ya, baik. Terus ada penyuluhan hukum dengan pembinaan ya, hukum. apa bedanya penyuluhan hukum atau penyebarluasan informasi hukum dengan pembinaan kelompok sadar hukum? Pada esensinya penyuluhan hukum itu penyebaran informasi hukum yang sekali jalan, Bapak. Kalau pembinaan kelompok sadar hukum itu secara kontinu, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali yang dilakukan terus rutin, Bapak. Pak siapa nih Pak? Kelihatan orangnya. Pak Anggiat. Pak Anggi ya? Ali Akbar, Pak. Oh, Ali Akbar, Pak Ali Akbar. Ya, Pak Ali Akbar. Jadi begitu ya. Jadi begini. Kalau ini saya jelaskan saja. Kalau itu bedanya kalau saya ibaratkan beda orang jualan itu asongan yang di asong itu ya. Pinggir jalan, di jualan gitar gitu ya. Dengan orang yang berjualan di kantin sekolah. Gitu. Beda nggak kira-kira? Terus pesan. Ini tentunya berbeda ya. Sama berbeda karena ibaratnya kalau pembinaan itu adalah orang itu saja gitu. Ya. Audionya jelas, audionya berganti-ganti kalau pembinaan hukum.
Langsung ke kantor apa pula, sudah sholat dulu kan. Baliknya berapa? Kemudian pembina kelompok ini adalah orangnya terbatas. Katakan 10 orang, 10 aja itu. Terus saja setiap pekan, 2 pekan, 3 pekan sekali gitu ya. Saya pegang. Frekuensi pertemuannya juga gitu. Kalau penyiar hukum cukup sekali, penyebar informasi hukum cukup sekali. Ya. Tapi kalau pembinaan kelompok ada hukum itu rutin. Nah, kalau tempatnya dari aspek tempat, penyelenggara hukum atau penyebaran informasi hukum itu kan dari penyelenggaranya. Kemudian kalau pembinaan kader hukum, kan dari pesertanya, karena peserta ini sudah tahu, sudah menikmati betul hidangan informasi hukum yang diberikan dan pendalaman hukumnya. Metode penyampaiannya adalah penyerahan hukum atau penyebaran informasi hukum adalah bisa langsung, tapi kalau pembinaan kelompok sebaiknya langsung. Sekali itu langsung boleh, tapi sebaiknya langsung karena ini ada kaitan emosional pembina dengan yang dibina. Kemudian penyampaian materinya, kalau penyiaran hukum itu sekali pertemuan bisa 1 atau 2 undang-undang, bahkan 3. Tetapi untuk pembina kelompok hukum 1 undang-undang bisa diselesaikan dengan 6 pertemuan, 5 atau 4 kali pertemuan, karena mendalam gitu. Kemudian pelaksananya, kalau penyiaran hukum bisa dengan siapapun bisa. Tapi kalau penyuluh hukum, kalau pembinaan kelompok kader hukum, itu antara pembina yang dibina. Pembinanya ada tetap orangnya, nggak ganti-ganti. Kali ganti oke, tapi masih di bawah koordinasi dari pembina utamanya. Nah, dampak yang ditimbulkan dari penyiaran hukum itu kadang kesan yang ditimbulkan itu adalah kalau penyiaran hukum itu lucu ya tadi penceramahnya, atau banget tadi tasnya bagus, ini bagus gitu. Tapi kalau pembinaan kelompok kader hukum itu yang dibina itu orang-orang yang sudah menyukai tentang substansi hukumnya, tertarik dengan substansi. Ya. Nah, kemudian sekarang kita mengenal kelompok kader hukum. Ya. Kalau kelompok keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Ini ada di dalam pola penyelenggaraan hukum. Nah, yang jadi masalah adalah apakah masih ada kira-kira sekarang ini datanya. Saya tanya Mas Sulaiman, di kalau Jambi ada nggak datanya? Data kelompok warga sadar hukum di Provinsi Jambi yang dibina oleh teman-teman penyuluh hukum di Jambi. Ada nggak? Ya. Jadi mohon izin Pak Heru. Ya. Baru bergabung ini. Ya, jadi terkait dengan keberadaan desa sadar hukum. Sebenarnya kemarin sudah diresmikan ada berapa desa sadar hukum itu setelah diresmikan, tetapi follow up yang sifatnya pembinaan lebih lanjut itu kayaknya nggak ada. Kami berharap memang kalaupun kemarin kami tidak diikutsertakan dalam peresmian desa sadar hukum sekalipun misalnya, tapi kemudian follow up tindak lanjutnya itu kami dilibatkan dalam undang mungkin pas, tapi kami hanya standby aja menanti untuk kapan kami didorong untuk melakukan pembinaan lebih lanjut tentang desa sadar hukum itu sampai sekarang nggak ada. Gitu. Dan mana-mana pun desa sadar hukum yang diresmikan kemarin kami nggak tahu gitu. Ini realitas saya sampaikan, Pak. Jadi idealnya memang seperti itu. Idealnya setelah ada peresmian desa sadar hukum, maka follow up-nya, tindak lanjutnya adalah penyuluh hukum itu kemudian secara intensif
melakukan pembinaan kepada desa sadar hukum itu. Tapi sampai sekarang itulah yang menjadi kendala di lapangan bagi kami, Pak Heru. Iya, iya. Dan ini banyak kejadian seperti itu. Ada sudah diresmikan kelompok Adarkum. Saya di Maluku Utara gitu, yang penelitian begitu. Ini Pak ketuanya Pak. Oke. Berapa kapan diresmikan? 3 tahun lalu Pak. Oh, semangat begitu. Pembinaannya berapa kali? Baru sekali Pak. 3 tahun yang lalu baru sekali, luar biasa kan. Jadi ketika diresmikan doang pembinaan gitu. Artinya kan ini nggak jelas ya. Padahal Bapak sekalian, lu ingat tuh, Bapak Ibu daripada bolak-balik kesana kemari, lebih baik kan jelas. Kalau pembinaan itu saja misalnya gitu ya. Tapi rutin mereka. Dan itu ladang bagi penyuluh dalam apa namanya untuk mencapai angka kreditnya. Nggak perlu jauh-jauh, itu saja. Ya, kita bayangkan lah, nggak usah jauh. Kalau misalnya satu orang punya 3 binaan kelompok, itu 2 pekan sekali misalnya. Yang pertama di kelompok A, gitu kan? Pekan berikutnya di kelompok B, kan? Pekan berikutnya di kelompok D, besok lagi kelompok A lagi, terus saja. Itu apa nggak banyak banget. Gitu. Dan itu setiap kegiatan pasti ada siapannya, ya kan? Pasti ada laporan pelaksanaannya, ya kan? Pasti nanti juga ada evaluasi. Nah itu kan ada kegiatan itu sebetulnya. Dan itu perlu dilakukan satu tim, 3 orang masalah. Timnya nggak perlu banyak-banyak. Masing-masing 3 ini punya wilayah binaan, kelompok binaan, komunitas binaan, 3 sama 3. Itu menarik. Itu ibaratnya sawah dari penyuluh hukum, gitu ya. Nah ini pertanyaan lagi, kalau masih ada, apakah masih ada kegiatannya? Ini yang saya katakan tadi, kenapa pembinaan komunitas itu dikatakan layak untuk wilayah nggak hidup nggak mati. Hidupnya tapi nggak kelihatan, matinya tapi ada, gitu. Gitu ya. Dan ini penyuluh hukum lah yang sebetulnya. Ya Pak Heru. Ya. Mohon izin Pak Heru. Berarti kan problem tentang desa sadar hukum itu kan bukan problem Jambi saja ya. Dia sudah problem nasional. Artinya kalau memang problem nasional sebagaimana yang Bapak ceritakan tadi, tentu kan semestinya harus ada penguatan atau dorongan berupa katakanlah surat atau apa, peraturan atau segala macam itu yang ya semacam mengharuskan kepada organisasi istilahnya itu untuk memberdayakan sedemikian rupa tentang keberadaan daripada penyuluh hukum yang ada di wilayah. Mestinya seperti itu. Kalau tidak ya sampai sekarang kami pun nggak tahu mana sih desa sadar hukum. Sebetulnya kan begini, proses membentuk desa sadar hukum itu dimulai dengan adanya desa binaan. Desa binaan itu apa? Desa binaan adalah desa yang di dalamnya ada kelompok hukum yang dibina. Itu salah satu itu. Jadi jangan kita terbolak-balik ya. Diresmikan itu artinya sudah ada kelompoknya. Kelompoknya misalnya belum terbentuk, ya dibina. Gitu kan. Ya. Ini yang terkadang cuman sekedar seremonial yang nggak ada artinya. Gitu. Buktinya apa sekarang desa sadar hukum itu? Buktinya apa? Nah, gitu kan. Ini pertama. Jadi kita lanjutkan, kita bicarakan lagi yang lain. Nah, keanggotaannya di dalam Permen Kumham tahun 2006 itu ya itu dikatakan ada 25 orang. Ya, ada 25 orang. Dan itu sangat mustahil juga, nggak masuk akal. Kenapa? Ngumpulin 25 orang itu tidak gampang gitu. Apalagi di desa yang kecil gitu kan.
Karena itu seandainya penyuluh hukum punya binaan kelompok adalah kelompok 10 orang, 5 orang, 7 orang, kita nilai. Itu bagus. Kalau rutin, dilakukan rutin aja. Dilakukan rutin. Nah, seperti itu. Bahkan kelompok kader hukum seharusnya kan di daerah, kalau di daerah itu adalah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi punya datanya itu. Kelompok kader hukum itu. Gitu. Nah, itu. Kemudian, tadi kan jelas sekali bahwa sebetulnya urgensi daripada pembentukan itu adalah bahwa setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum, hak dan kewajibannya sebagai warga Indonesia. Urgensi pertama. Yang kedua, agar setiap anggota masyarakat memahami dan taati aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah perpanjangan tangan misi penyuluh hukum. Itu nggak mungkin penyuluh hukum itu door to door sampai ke rumah ke rumah. Ya. Karena apa namanya terbatasnya tangan, tenaga dan sebagainya. Nah, kelompok dalam ini bagian daripada upaya untuk menyebar informasi. Contoh misalnya ada pertemuan kepala RW gitu ya, ketua RW di kelurahan yang rutin mereka rapat, maka itu menarik untuk jadi kelompok kader. Dan pasti nanti akan dia menurunkan punya downline-nya juga ketua-ketua RT yang rapat di RW. Nah itu hal yang apa? Jadi begini, tidak ada alasan penyuluh hukum itu sangat banyak ngomong. Memang nggak perlu baku sebetulnya kalau kita tahu tekniknya. Tapi kalau nggak tahu tekniknya, ya memang susah. Ngumpulin orang, manggil orang, buat undangan, ribet banget. Gunakan komunitas-komunitas yang memang sudah ada dan sudah jalan dan rutin gitu, entah kelompok arisan yang rutin umum kan, kelompok pengajian yang rutin, kelompok remaja yang rapat setiap bulan sekali minimal, semua yang seperti itu saja. Kita nempel di situ. Awalnya sekedar memberikan transformasi ilmu sekali, 2 kali, 3 kali itu saja. Yang tentunya izin dengan kelompoknya. Dan nanti diharapkan itu menjadi kelompok kita. Nah, ini sekedar informasi saja terkait dengan pembentukan kelompok kader hukum. Ada film. Saya. Oh, Mas Budi nomor 2. Mana kan? Ya. Tanggal 11 tanggal 10 9. Selamat Agus Banto. Namanya itu. Hayati. Baru ya. Oh, saya kota ini. Budi mengenai layanan online
Kalau mau beli kelompok, kalau ya, Iya. Jadi perlu diperhatikan ya bagaimana pembentukan kelompok kader dengan pembinaan ya. Bedakan itu. Kalau pembentukan kelompok kader adalah proses formalisasi. Bapak Ibu penyuluh hukum ke kecamatan minta izin bahwa kita akan melakukan pembinaan ini semua dibuat rangkaian ceritanya gitu ya. Rangkaian ini dan apa namanya data-data hukumnya gitu ya. Sampai terbentuk kelompok Kadarkum dan diresmikan oleh Bupati Wali Kota gitu ya. Itu disebut dengan pembentukan proses formalisasi lembaga Kadarkum itu namanya pembentukan. Dan pembinaannya beda lagi kan. Nah, ini udah latihan. Saya harapkan sebetulnya saya masukkan bagaimana saudara tentang kelompok Kadarkum, apakah kelompok sangat mungkin dibentuk gitu. Berapa ideal anggotanya. Dan ini di lapangan nanti. Bukan di sini tapi di lapangan bahwa itu bisa nggak membentuk kelompok Kadarkum. Saya yakin bisa semua. Karena di kelompok Kadarkum itu akan Bapak Ibu akan melihat perubahan-perubahan budaya, perubahan-perubahan sikap mental nanti di situ. Ya. Kemudian apa kalau Kadarkum sangat mungkin saudara bentuk melalui kemasyarakatan atau kelompok sosial yang ada yang diskusikan. Ya. Nah, ini yang diharapkan jadi bahan pikiran bersama. Nah, ini lihat proses kesadaran hukum ini. Ini ada pengetahuan hukum. Jadi penyuluh hukum itu bermula dari memberikan pengetahuan hukum. Di sini saya dikatakan dengan penyuluh hukum atau penyebar wawasan informasi hukum. Kan? Kemudian setelah itu masuk ke tadi kelompok-kelompok Kadarkum itu. Karena di sini tidak mungkin cuma sekali kemudian orang paham. Nah, ini perlu pemahaman, ya pemahaman. Terhadap aturan yang berlaku. Pemahaman terus saja. Ini kelihatan di sini bahwa perubahan ini akan terlihat di pembina kelompok. Ya. Akan timbul sikap hukum. Sikap artinya orang itu ketika dia mau bergerak berpikir kira-kira ini boleh nggak oleh undang-undang. Nah, itu baru perilaku hukum, dia akan mentaati aturan. Nah, tentunya semua itu dipengaruhi oleh faktor hukum juga, ada politik, ada ekonomi, sosial budaya, ada istiadat, agama dan lain sebagainya. Nah, bagus sekali ya. Ini ada pembinaan aspek kelembagaan ya. Pembinaan Kadarkum tingkat pusat itu adalah BPHN. Tingkat pusat itu adalah organisasi yang ada di pusat yang dia punya cabang-cabangnya sampai daerah. Kemudian pembinaan Kadarkum tingkat daerah, baik itu provinsi, Kadarkum kabupaten kota, itu adalah kanwil sebetulnya. Nah, peran Bapak Ibu di dalam pembinaan ini sangat penting karena kanwil itu ujung-ujungnya adalah
Bapak Ibu sekalian sebagai penyuluh hukum. Nah, aktivitas kelompok kadar hukum ini perlu ada pendampingan ya, atau perlu coach, kita istilahnya coach ya, pendampingan. Siapa yang mendampingi? Yang mendampingi adalah kelompok kadar penyuluh hukum itu sendiri. Gitu. Tujuannya untuk apa sih? Untuk terus memupuk pemahaman hukum. Ya, pemahaman hukum. Kemudian untuk sasarannya adalah mereka-mereka yang mau berkumpul di kelompok kadar hukum tersebut. Ya kan? Nah, pendampingan ini apa jenisnya? Pendampingan sebagai lapangan, gitu kan. Dan pendampingan sebagai transfer ilmu, teknologi, ekspor saja, gitu. Sekali datang ke situ mendapat. Atau pendampingan sebagai fasilitator masyarakat. Dia nempel terus di situ, gitu. Misalnya Pak Anggi ini. Pak Anggi ini punya binaan kelompok kadar. Tapi orangnya terbatas ya ilmunya ini. Misalnya mereka sepakat pertemuan 2 pekan lagi kita bicara mengenai tanah. Nah, Pak Anggi nggak tahu nih mengenai pertanahan. Hukum agraria nggak tahu. Maka panggillah satu orang penyuluh hukum lainnya yang mengisi di situ, mengisi terkait dengan agraria misalnya. Nah, dan lain sebagainya terkait dengan. Nah, bagaimana pendampingan kelompok kadar hukum ini? Pertama, Bapak Ibu memperkenalkan diri tentunya, memperkenalkan diri. Saya masuk di dalam sebuah kelompok, ya kan? Memperkenalkan apa sih sebetulnya keuntungan atau urgensi dari kelompok kadar hukum. Bukan berarti merubah dari kelompok yang ada. Nah, contoh PKK, yaitu PKK atau Karang Taruna. Bukan nanti Karang Taruna berubah, kemudian PKK berubah, ya, tetap ada Karang Taruna. Cuman di sini nanti akan ada yang namanya semacam tim advokasi. Nah, itulah kelompok kadar hukum. Walaupun orang-orangnya itu saja, baik itu di Karangtaruna, di PKK atau di buku pengajian. Jadi mereka tahu tentang hak dan kewajiban warga. Yang kedua, setelah itu melahirkan kelompok-kelompok. Kalau mereka setuju, untuk kelompok hukum. Siapa ketuanya? Siapa? Gitu. Dan seterusnya. Kemudian mensolidkan. Nah, mensolidkan ini tidak berarti harus mengisi materi mengenai hukum itu saja, tapi soliditas sebuah komunitas seperti apa, ya, kebersamaan di dalam masyarakat seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian menumbuhkan artinya apa? Bahwa kelompok-kelompok kadar hukum itu nanti bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi juga kita gerakkan dia itu. Gerakkan apa? Untuk diharapkan sebagai paralegal gitu loh. Artinya orang yang concern terhadap hukum dan juga dia bisa membantu orang lain ketika orang lain bermasalah dengan hukum. Gitu. Sehingga nanti dia menjadi volunteer, menjadi relawan-relawan gitu. Yang dibimbing oleh para penyuluh hukum. Inilah bedanya, Pak. Beda penyuluh hukum dengan paralegal, bedanya adalah paralegal tidak bisa melahirkan penyuluh hukum, tapi penyuluh hukum bisa melahirkan paralegal. Gitu. Ya kan? Kemudian mengawal terus prosesnya itu. Jadi pertemuan itu rutin berkala kan gitu. Kemudian menggambarkan setiap anggota untuk punya kelompok kadar hukum. Jadi kayak seperti MLM lah gitu ya. Jadi diharapkan bukan cuma 10 saja, bahkan satu di atas 10 itu punya kelompok kadar hukum lagi ya. Yang lain juga punya kelompok kadar hukum yang lain. Dan memelihara dan pembinaan berkelanjutan terus menerus. Itulah namanya dengan pembinaan kelompok kadar. Ya, nanti saya kasih contoh terkait dengan bagaimana kita membuat semacam schedule kecil gitu ya terkait dengan kelompok kadar hukum. Saya share, kalau Ibu bisa dapatkan materinya. Nah, pembinaan kelompok kadar hukum ini kita bayangkan kalau misalnya Pak Anggi punya, Bu Sum juga punya, misalnya gitu ya. Ali Akbar punya, 3 orang ini satu tim pokok. Setiap orang punya binaan 3 kelompok binaan. Setiap kali
bukan cuma ngasih materi doang, bukan, tapi diskusi ya. Sekali waktu perlu kamu sadar hukum. Jadi bina-binaan dari Pak Ali, tidak ada dari Pak Anggi dan Bu Zur, itu kelompok bareng-bareng kita gitu untuk mau apa? Untuk memperdalam satu kasus, case, ya. Jadi semua, jadi itu memperdalam itu untuk internalisasi undang-undang, cara terkait dengan rumah tangga yang bahagia atau apa namanya, bicara terkait dengan penanggulangan trafficking. Semua diskusi situ. Ada kelompoknya Bu Zur, ada kelompoknya Pak Anggi, ada kelompoknya Pak Ali. Gitu. Diskusi. Maka ada temu sadar hukum itu namanya. Temu sadar hukum itu penyuluh hukum sebagai fasilitator saja. Ya. Nggak perlu banyak bicara. Tapi yang bicara itu mereka, diskusi. Kalau nggak itu, perlu simulasi misalnya. Nah, kalau temu sadar hukum adalah pertemuan kelompok-kelompok kadarku dan kelompok yang lainnya. Kalau simulasi cuma satu kelompok saja. Nah, untuk mengevaluasi perlu adanya lomba keluarga sadar hukum. Itu evaluasi. Untuk apa evaluasi? Untuk seberapa jauh sih materi saya yang saya berikan itu dia pahami, gitu. Jadi binaannya Bu Zur, binaannya Pak Anggi, binaannya Pak Ali itu jadi satu tuh, saling lomba. Itu namanya untuk mengevaluasi kinerja kita seperti apa, begitu. Nah, ini latihan juga, yaitu dalam pembinaan kelompok kader hukum memposisikan diri sebagai pendamping, yang mengerti betul setiap perkembangan pemahamannya, berubah budaya hukum dan kelompok kader hukum. Saya dulu punya kelompok kader hukum, tapi remaja. Kebetulan karena itu di masjid, maka di atas kami. Pertama dulunya rambutnya sebahu, gondrong, celana pendek, gitu kan, luar biasa. Gitu. Kalau malam dugem, gitu. Kalau di sini kan di puncak ya. Sama sekali waktu kasih pendekatan. Kumpul, gitu kan. Terima kasih 1, 2, lama-lama orangnya, orang itu jadi aktivis gitu. Aktivis apa? Yang rambutnya pendek, ya. Walaupun kita nggak ngomong nggak boleh itu panjang, nggak perempuan nggak boleh, nggak ngomong. Berkatan yang sifatnya menyentuh jiwa saja gitu. Bahkan nggak ada sekarang laki-laki bercelana pendek gitu ya, kayak rapi, bahkan sering qiyamul ini karena di masjid ya. Kemudian mereka aktif untuk menjaring remaja-remaja yang lain. Kenapa pendekatan saya masjid? Karena terus terang saja mereka orang yang masjid itu adalah orang yang mudah mengikuti aturan-aturan yang maha gaib, tercipta yang maha gaib, yang nggak kelihatan. Nah kalau yang nggak kelihatan saja dia buat aturan dan dia ikuti, betapa dia akan mudah mengikuti orang yang membuat aturan yang kelihatan, gitu. Nah seperti itu sekalian. Sampai sekarang itu luar biasa. Jadi mereka punya binaan juga banyak begitu. Nah ini sekarang kita bicarakan terkait dengan pembentukan DSH ya. Yang dibentuk adalah desanya.
Bu Shirley, monitor, selaku moderator. Sudah selesai, Pak Heru? Belum. Oh, belum. Oh iya. Belum. Oke. Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Oke. Ya, ini proses pembentukan DSH tadi. Di proses formalisasi tahapan-tahapan sampai di DSH. Nah, sebetulnya yang awal itu sebetulnya adalah penyuluh hukum. Kalau dia bisa misalnya melaporkan mulai dari pembinaan, mulai dari pembentukan desa binaan, itu adalah ada kelompok kader hukumnya, sampai dia mengawal surat-suratnya dan sebagainya. Semua kegiatan-kegiatan itu sampai dibentuk di desa secara hukum, kalau dia bisa membuktikan itu dengan data-data dukungnya, maka itu bisa dinilai menjadi pembentukan desa secara hukum. Nah, seperti itu ya Bapak sekalian. Ini singkatnya seperti itu. Nah, ada yang bertanya terkait dengan ini? Ini ada beberapa nanti ya. Ini di sini ada tahun 2000, ini tahun 2020 maksudnya ini. Itu kita sekarang ini baru ada sekitar 6 ribuan dari 83.931 itu kelurahan dan desa. Ya. Jadi berapa persen itu? Sedikit sekali kan? Itulah sebenarnya tugas dan kewenangan Bapak sekalian. Ini nanti ada materi ini saya sampaikan nanti ke Bapak sekalian. Jadi bahan renungan lah gitu ya, renungan untuk bisa didiskusikan. Saya kira itu. Kalau tidak ada lagi, ada yang bertanya kira-kira? Kalau tidak ada, sekarang begini, Bapak sekalian, sebelum saya memberikan materi terkait dengan pelaksanaan penyuluhan hukum dan bagaimana cara pembuktian untuk akhirnya, saya mohon juga masukan dari Bapak sekalian. Kira-kira kegiatan apa saja yang Bapak Ibu telah lakukan, tapi Bapak Ibu nggak pede itu Izin Pak Heru. Ya. Ada Saudara Soleman mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Sini yuk. Ya, Pak Soleman, silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Pak. Ini ada laptopnya error Pak, jadinya sedikit susah kita ingin bertanya dan sebagainya. Mohon dimaklumi Pak. Ini Pak, saya tadi ada tertarik Bapak menyampaikan ada beberapa hal terkait kelompok sadar hukum. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, ketika membantu dan melaksanakan kelompok sadar hukum dari kelompok-kelompok kecil yang seperti Bapak bilang tadi, seperti di masjid atau Karang Taruna dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih persiapan kita secara administrasi Pak untuk penyuluh hukum itu sendiri agar ini memang benar-benar diakui bahwa ada kelompok sadar hukum gitu. jadi memang benar-benar diakuin dari mulai pelaksananya kita sampai mengumpulkan angka kredit dan sebagainya gitu Pak. Nah begini, kalau itu diakui sebagai kelompok sadar hukum ya, sadar hukum, itu kan tadi sudah ada ininya ya, sudah ada prosesnya ya. Bapak nanti bisa baca lagi ya. Syukur bisa diresmikan itu oleh siapa?
bupati atau wali kota gitu. Nah, kalau enggak ya minimal oleh alhamdulillah ini Ya, Pak. ada kelompok kadarkum, kelompok kadarkum Mawar misalnya, ya kan? Ketuanya ini, pembinanya Pak Sulaiman. Udah itu, gitu kan? Ada SK-nya di situ. Bina kali saja, SK cukup sekali, tapi Pak Sulaiman bisa membina itu berkali-kali dalam setahun itu, gitu. Nah, seperti itu. Sehingga kayak bayangkan kalau misalnya Pak Sulaiman punya tiga kelompok saja, itu per tahun bisa berapa kali dia melakukan untuk persiapannya, untuk apa namanya, untuk pelaksanaannya, ya kan? Belum lagi untuk evaluasi, tapi evaluasi bagusnya evaluasinya orang lain. Ya. Kecuali kalau evaluasi misalnya berapa paham mereka dengan materi diberikan, mungkin ada pre-test dan ada post-test. Itu bisa. Pak Sulaiman misalnya mau menilaikan evaluasi yang dilakukan sendiri, boleh. Asal dengan metode yang jelas dan alat ukur yang jelas. Jadi ada pre-test dan ada post. Gitu. Nah, sekarang itu kan ada namanya quizzes ya. Pernah dengar nggak, Bapak Ibu, quizzes? Pakai laptop, pakai HP gitu ya. Pertanyaan itu susun. Mereka masing-masing juga pakai HP kan, sedang kayak quiz aja. Atau Kahoot. Banyak aplikasi-aplikasi. Kemudian usaha kan punya kelompok-kelompok itu. Kenapa? Karena itu ladang amal soleh dan ladang angka kredit kita. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, sekitar rumah kita saja, di kelurahan kita sendiri, ya kan? Atau di RW kita sendiri ada kan? Yang kira-kira komunitas itu bertemu secara rutin. Catatan tadi, guru pengajian atau mungkin arisan, ya kan? Gitu. Lagi yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, terkait dengan yang di Sleman tadi Pak. Nah, Ya. untuk kegiatan desa ini Pak, jika kita melaksanakannya dengan tim dan lakukan di perorangan, apakah nilainya nanti dibagi sesuai jumlah tim Pak pada evaluasi atau nilai sesuai apa evaluasi desanya? Jadi yang disebut dengan tim itu adalah kerjasamanya. Kalau kerjanya masing-masing, contoh nih, Bu Zurmi dengan Ibu Nani misalnya, ya kan? Satu lagi Ibu siapa lah, 3, ya. Berdua juga nggak apa-apa. Di kecamatan A, Bu Zurmi. Kemudian Bu Nani di kecamatan B misalnya, kan? Punya binaan di situ. Kesini bareng-bareng kerjasama. Jadi setiap perkembangan dibicarakan berdua atau bertiga gitu, satu tim itu 3. Tapi nanti yang terjun tetap aja masing-masing. Bu Zurmi di kecamatan A, Bu Nani di kecamatan B, terus saja itu. Tapi setiap perkembangan dibicarakan bareng-bareng. Nah, nanti sekali waktu Bu Nani mengevaluasi Bu Zurmi mengevaluasi Bu Nani, gitu. Habis itu kan, sering mengevaluasi untuk kebaikan bersama. Oh, ini kurang. Nggak usah, maksud sih nggak usah bertahan begitu. Kurang ya kurang aja, tinggal bisa ditingkatkan gitu saja. Dan kemudian setiap nanti saya buatkan semacam schedule-nya ya. Nanti setiap 3 bulan sekali bertemu tuh binaannya Bu Zurmi, Bu Nani bareng-bareng gitu kan. Untuk apa? Temu sadar hukum. Bertemunya kelompok-kelompok sadar hukum. Nah, coba sekarang saya share ini ya. Saya share terkait dengan contoh saja ini. Contoh apa namanya? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Nih, ada rencana kegiatan pembinaan kelompok kadar dalam 2 semester 1 tahun, ya. Contoh ini contoh saja, saya contoh. Ya. Contoh.
Ini contohnya, ini misalnya ini tapi ini Bapak sekalian didapat dari peta kembali ya, dari peta ya. Oh peta, rupanya di daerah ini ada apa namanya permasalahan hukum ini, nah gitu kan. Maka dibuatlah sebuah suatu programnya, nih seperti ini. Ini teorinya, ini prakteknya, gitu kan. Ini praktek lapangan, gitu ya. Ini yang banyak kita bicara tentang apa namanya hukum pidana atau terkait dengan korupsi, tidak ada korupsi, ya kan. Kemudian ada tentang undang-undang narkotika. Ini bayangkan nih, ada 4 pertemuan di apa namanya teori, 2 praktek. Ya. Pakai 0, sebanyak 6 kali pertemuan. Kemudian undang-undang narkotika nih ada 6 kali pertemuan. Teori 2 kali pertemuan. Jadi memang bukan dipelitin ya, bukan. Tapi sedikit, tapi mereka terinternalisasi. Banyak diskusinya gitu, memperdalam itu. Nah ini, ada organisasi kesukarelawanan, kelompok ada hukum dan budaya masyarakat ini perlu. Oh ini bukan hukum loh, tapi ini bagian daripada soliditas tadi kan, soliditas daripada kelompok tadi itu perlu. Gitu. Nah nanti terkait dengan itu ada lalu lintas, ya kan. Nah di sebelahnya ada lomba kadangku kecamatan, gitu kan. Ada evaluasi kelompok. Bahkan di sini nanti ada temu sadar hukum. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini jelas sekali di sini. Tanggal seperti tadi itu, ada 1 JP itu 4 menit. Idealnya ya kalau mereka sudah doyan ya. Ini di sini ada ini. Misalnya contoh yang tadi itu ya, anti korupsi, materi anti korupsi ya. Itu ini dihitung 2 pekan sekali. Pekan pertama dengan pekan ketiga, gitu ya. Nah, kayak gini, nih kita bahas mengenai pengertian korupsi itu apa, gitu kan? Konsep anti korupsi itu apa, upaya pencegahan korupsi apa, tata cara pelaporan dugaan korupsi itu apa itu. Nah, itu ini ada ini tentunya referensinya ini undang-undangnya. Kemudian minggu pertama, bulan pertama, ini kan bulan pertama tadi minggu pertama ini ya, yang di ini. Sekarang minggu pertama, bulan pertama, minggunya ketiga. Nah, minggu ketiga kan minggu pertama, minggu ketiga gitu, ganti-gantian itu. Terus ya. Ini kita bicara terkait dengan bagaimana tetap anti korupsi masih ya, membuat permasalahan penyelesaian ini, membuat permasalahan penyelesaian tentang korupsi. Kemudian upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi kasus korupsi di lingkungan sekitar, gitu. Itu baru korupsi sekarang. Kemudian kita bicarakan terkait dengan undang-undang narkotika. Gitu. Jadi satu undang-undang ini bisa beberapa kali. Bahkan di sini nanti ada lomba tingkat kecamatan. Nah, lomba ini apa? Untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana kelompoknya Bu Nani dengan kelompoknya Ibu siapa itu itu mana yang memahami ini gitu ya, itu jadi ada evaluasi ini setahun persis setahun 2 semester. Jadi nanti saya sampaikan ke Bapak sekalian untuk menjadi sekedar contoh saja. Bapak Ibu bisa kreasikan seindah mungkin gitu ya, sebagus mungkin. Kira seperti itu ya. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada lagi. Izin Bapak. Oh iya silakan. Izin Bapak. Sendiri, silakan. Saya mau bertanya Pak. Pengalaman saya pernah diajak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum Pak. Nah tetapi pada spanduknya Pak, bunyi spanduknya penyuluhan hukum dalam rangka pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum. Nah
Jadi penyuluhan hukum yang dilaksanakan tersebut Pak, apakah penyuluhan hukum biasa atau pembentukan atau pembinaan desa sadar hukum Pak? Terus juga Pak, bagaimana jika yang dilakukan tersebut, kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan pembentukan desa sadar hukum. Nah, bagaimana cara saya untuk mengevaluasinya Pak? Sedangkan saya hanya diajak 1 kali gitu Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Terima Iya, kasih. masih. Ini banyak kejadian seperti ini. Tidak pahamnya teman-teman di Kanwil terkait dengan pembentukan. Tadi saya katakan tadi, maka di materi saya itu jelas pokok pembentukan itu adalah proses formalisasi. Tahapan-tahapan menuju misalnya kelompok binaan atau menjadi desa binaan. Itu adalah pembentukan. Sampai juga desa sadar hukum itu pembentukan. Pembentukan itu cuma bagaimana kita koordinasi dengan yang lain, bagaimana kita berkoordinasi dengan Pak Camatnya, dengan kepala bagian hukumnya, sampai itu diresmikan dan ada SK-nya. Itu namanya pembentukan. Kalau ngasih materi, itu sebetulnya penyebaran luasan informasi hukum. Atau pembinaan, boleh kata pembinaan. Tapi dikatakan pembinaan itu harusnya rutin, nggak cuma sekali. Gitu. Salah kaprah ini. Pembinaan itu rutin. Cuma sekali itu namanya sekedar untuk penyuluhan hukum saja atau penyebaran luasan informasi hukum. Gitu. Karena kalau pembinaan itu ada rentetannya dari A ke B ke C. Kalau istilah PSDM sekuen, ada urut-urutannya. Tadi itu dari peta kan kelihatan tuh materi apa yang paling banyak kasusnya. Kemudian yang kedua apa materinya, kemudian yang ketiga apa gitu kan. Kasus-kasusnya masalah-masalahnya. Maka dibuat materi. Dan itu menjadi pembinaan. Gitu. Nah kalau mau evaluasi boleh evaluasi silakan. Apa yang dievaluasi? Apakah sasarannya kah? Atau mungkin materinya kah? Gitu. Nah seperti itu. Siap, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Saya berharap itu teman-teman di yang banyak ini kan Jambi ya. Ya, silakan. Jadi sepertinya COP ini yang paling pas justru kita ajak teman-teman atau orang-orang tua kami dari struktural. Karena ini bertepuk sebelah tangan gitu. Saya berani mengatakan seperti itu. Bagaimana di awal saya sampaikan tadi. Iya, curhat sejenis lah. Bahwa kenyataannya, ketika ada peresmian desa sadar hukum, dan itu heboh, Pak. Heboh dalam arti menjadi satu hajat besar sebuah organisasi, tetapi kami selaku penyuluh hukum, ada apa sih? Enggak tahu sama sekali, enggak ada diundang, gitu. Enggak diundang. Apalagi salahnya kalau memang diundang misalnya, kalaupun tidak, paling tidak kami tahu, oh ini toh desa sadar, di sini logosnya. Sehingga kalaupun tidak ada tindak lanjut berupa perintah, tidak ada apa, paling tidak kami diem-diem. Diem-diem bisa datang ke sana untuk ya lobby-lobby untuk bagaimana ngintip, bagaimana tindak lanjutnya untuk melakukan pembinaan gitu. Ini realita dalam saya nggak tahu apakah ini Jambi atau memang menjadi problematika. Boleh. Boleh, kenapa enggak? Karena kan orangnya beda kan orangnya kan? Ya, mau targetkan desa sadar hukum. Orangnya kan beda kan? Desa itu kita targetkan buat jadi desa sadar hukum ya. Tapi boleh, di sangat desa boleh. yang sama. Orangnya beda nggak? Orangnya beda, Bapak. Ya beda, nggak apa-apa. Kalau orangnya sama, ya jangan boleh. Ya, saya kan di desa itu patokannya masjid, Bapak. Jadi boleh, masjid, gitu. boleh, sangat boleh. Asal beda orangnya, beda anggotanya. Terima kasih, Bapak. Itu malah lebih masif lagi. Bagus itu. Ya, silakan. Yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita lepaskan pada sore hari ini. Dan saya harap gini, Bapak Ibu sekalian, kalau biasa jika ada feedback nih, ada nggak masalah-masalah terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum yang Bapak Ibu masih bingung untuk membuktikan atau menilaikan angka
apa saja nih gitu. Akan ya, jadi sehingga nanti saya ngasih materinya pas gitu sesuai dengan Bapak Ibu minta gitu. Kayak itu ya. Dan kita insya Allah ketemu di pekan depan. Pak Heru. Gimana? Ya, gimana silakan. Mohon izin. Saya sebenarnya saya sudah punya komunitas. Ya. Jadi bagus. Setiap ini, Iya. setiap hari Ahad malam Senin setelah Isya itu kami melazimkan kumpul dengan pemuda-pemuda sekitar 15 sampai 20 orang. Bagus, Tapi bagus. sampai saat ini belum masuk kepada ranah yang disebut dengan kelompok binaan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Walaupun saya membuat, itu memang sekarang sedang saya giring. Jadi pertemuannya bareng Isa, kemudian kami belikan ya gula-gula, kerupuk atau apa sebagai untuk pemersatu, dan setelah kami sempatkan untuk bicara-bicara. Tetapi kami kesulitan untuk kemudian ini dijadikan sebagai kelompok binaan sadar hukum itu tadi yang teradministrasikan, karena kami melakukan itu mesti harus sprint kan gitu sepertinya. Kalau prosedurnya kan harus ada sprint atau ada SK. Nah, untuk mendatangkan SK, mendatangkan sprint itu mesti harus ada surat permintaan dari kelompok itu. Nah, sementara untuk mendatangkan surat itu seperti apa sampai sekarang kan? Sehingga yang kami lakukan sekarang dari informal saja. Nah, bagaimana mengemas ini menjadi sebuah kelompok binaan sadar hukum? Nah, kira-kira seperti apa formulanya supaya bisa? Ya begini, sebelum menjadi kelompok kadar, itu kan proses ya, walaupun cukup lama, nggak apa-apa juga. Tetapi tetap Bapak bisa menilaikan itu. Kan walaupun dia bukan kelompok kadar, tetap saja dia itu sebagai audien ketika kita menyebarluaskan informasi hukum kan. Dan tidak harus jadi kelompok dulu baru dinilaikan, nggak harus. Gitu. Maka dari itu Bapak sekalian, yang namanya kegiatan mandiri itu kayak gitu. Cuman di kantor minta surat tugas itu kan dalam rangka untuk pengetahuan. Oh, Pak Nur itu betul-betul melakukan kegiatan penyuluhan hukum, katakanlah gitu, kalau paham mereka kan penyuluhan hukum gitu. Gampang sekali gitu. Nah, kalau mau ini buat dibina lah, pembinaan kelompok masyarakat yang belum menjadi kadar hukum. Nggak apa-apa juga begitu. Lalu rutin dengan materi-materi yang berbeda-beda atau materinya sama. Materi sama itu gini. Misalnya tadi undang-undang tentang KPK, tentang korupsi. Itu kan bisa berapa poin. Itu bisa menjadi setiap poinnya itu dinarasikan, itu bisa menjadi persiapan tersendiri. Gitu. Walaupun undang-undangnya sama. Gitu. Tapi kan beda. Misalnya satu undang-undang nih. Oh, ini baru bab 1, bab 2 doang gitu ya, diceritakan, dinarasikan. Nanti pertemuan berikutnya bab 3 dan bab 4 misalnya gitu. Pertemuan berikutnya bab 5 dan bab 6. Kan bisa aja seperti itu. Jangan sampai begini. Materinya undang-undangnya sama di beberapa kelompok gitu. Materinya juga sama ya, kalau itu yang dihitung hanya satu materi saja gitu persiapannya. Nah, kalau ini kan enggak, materinya berubah-ubah, walaupun cuma sub-subnya saja materinya, tapi berbeda antara materi yang sebelum dengan sudahnya berbeda terus, berkelanjutan materi itu pertama. Yang kedua, saya berharap memang menjaga hubungan baik dengan struktural itu penting, itu pertama. Yang kedua juga memberikan pemahaman pada struktural, karena mereka itu adalah orang-orang yang di bawah tekanan, kasihan juga gitu. Jadi Bapak Ibu kan orang-orang merdeka nih. Ya, mereka khawatir kan nggak wajar-wajar saja, jadi ya dijelaskan aja baik-baik gitu kan. Nah, ada sprintnya lah gitu. Kita betul-betul melakukan, kecuali kalau Bapak berbohong, itu nggak boleh. Jadi kalau atasan kita nggak percaya, monggo silakan datang Pak, untuk melihat, untuk menyaksikan
untuk mengawasi kami bekerja di masyarakat. Yang namanya penyuluh hukum itu orang lapangan, kerjanya tidak berbatas waktu, kadang malam, kadang waktu kerja. Oh tiba-tiba malam, kalau malam kan bukan waktu kerja, ya nggak bisa begitu. Masyarakat itu kan bukan kita yang ngatur, tapi mereka yang mengatur, kan begitu. Ya dengan argumentasi yang masuk akal lah, karena memang begitu adanya, kita tidak mengada-ada. Syukur kalau perlu, nanti di SK-kan aja oleh Kanwil. Gitu. Kalau memang sudah solid, SK keluar dari Kanwil saja. Izin, Pak. Ya, silakan. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, Pak, terkait desa sadar hukum. Terkait desa sadar hukum. Baik, Pak, pertama, apakah ada standar minimum untuk peserta yang akan kita jadikan audiens atau peserta kelompok sadar hukum ini? Yang kedua, apakah memungkinkan bagi penyuluh hukum untuk membentuk seperti siswa sadar hukum, Pak, di sekolah misalnya? Terima kasih. Ya, minimalnya kalau itu 25 orang, tapi nggak masuk akal. Dan saya terus terang nggak setuju itu 25 orang. Karena itu kan ide awal begini, dulu itu 25 orang itu ada 5 keluarga. Bapak, Ibu, kemudian anak 2, dan pembantu 1. Jadi 5 tuh. Jadi 1 keluarga, jadi 5 keluarga gitu, 20 orang. Itu zaman Pak Ismail Saleh itu. Zaman Pak Ismail Saleh. Ya kan? Menteri-menterinya itu. Jadi sekarang cukup 7 orang, oke, diterima. Asal berjalan dengan rutin. 8 orang oke, 10 orang oke. Asal berjalan dengan rutin. Yang dibina. Itu saja gitu. Nanti kalau berkembang mungkin banyak nggak apa-apa, bagus. Dan kemudian kalau sekolah, monggo silakan. Bapak Ibu, menurut saya begini, yang bagus itu kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi Bapak Ibu sebagai pendamping seniornya gitu. Tapi nanti yang bekerja mahasiswa-mahasiswa. Tapi di bawah ampuan Bapak Ibu sekalian, penyuluh hukumnya. Bapak Ibu tahu persis nanti materi apa yang diberikan mahasiswa-mahasiswa itu. Gitu. Bahkan di Bandung itu dikatakan dia sebagai siswa hukum karena dibina oleh Universitas Pakuan di bawah monitor daripada penyuluh hukum. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, nggak tahu sekarang jalan apa. Itu mempergunakan tadi tangan-tangan orang, gitu. Tapi kita menjadi semacam ininya pengampu sentralnya gitu. Seperti itu. Ya. Silakan, sekalian. Izin Pak Heru, silakan. Saya ingin bertanya, tapi pertanyaan saya ini di luar konteks dari topik kita hari ini tentang desa pembinaan sadar hukum. Jadi saya ingin bertanya tentang ini Pak, layanan konsultasi hukum. Nah, kita kan selama ini melakukan penyuluhan hukum yang sering itu kita lakukan ke lembaga pemasyarakatan. Setelah melakukan penyuluhan hukum, kita melakukan layanan konsultasi hukum, artinya di tempat lapas. Atau kita melakukan konsultasi hukum di kantor wilayah, artinya masyarakat yang datang ke kantor. Nah, sekarang yang mengganjal selama ini Pak, apakah kita boleh melakukan konsultasi hukum itu di rumah kita Pak, di tempat tinggal kita sebagai pemberi konsultasi? Karena biasanya yang membutuhkan layanan konsultasi ini mereka keluarga atau masyarakat yang istilahnya masyarakat kurang mampu. Jadi pada waktu mungkin pagi hari sampai sore hari mereka bekerja mencari nafkah sehingga tidak mempunyai kesempatan. Nah, dan mereka ingin berkonsultasi atau ingin memberikan, ya ingin menanyakan tentang terkait kasus atau masalah hukum yang mereka hadapi. Mungkin mereka ada waktunya di waktu mungkin sore setelah kita pulang kantor atau setelah maghrib. Nah, apakah diperkenankan Pak kita melakukan konsultasi di rumah, dan apakah untuk penilaian angka kreditnya itu diakui gitu Pak? Karena saya terus terang Pak itu ragu karena selama COVID kemarin saya itu kebanyakan konsultasi hukum saya, layanan konsultasi hukum itu dilaksanakan di rumah, gitu Pak. Demikian Pak. Iya.
Bapak Ibu sekalian, tidak ada larangan untuk konsultasi itu dimanapun. Mau di rumah, kayak mau di sekolah, kayak mau di pinggir jalan, nggak ada masalah. Cuman kita sebagai tim penilai yang kita lihat adalah administratifnya dan juga substansinya, gitu ya. Jadi ada itu bukti fotokopi KTP-nya, gitu kan. Syukur ada bukti berdua sedang konsultasi di foto. Itu, tapi intinya adalah fotokopi KTP-nya, gitu ya. Kemudian nanti diketahui atasan langsung, ditandatangani itu mengetahui bahwa betul-betul melakukan itu jam sekian hari ini. Nggak mau, cuma juga nggak apa-apa. Orang bertanya masuk harus Pak, oh sebentar Pak ya, nunggu spray dulu. Kan nggak mungkin begitu. Penyuluh kok kayak gitu. Kan. Lihat dulu, spray belakangan lah. Kalau penyuluh, kalau yang namanya konsultasi hukum itu spraynya setahun cukup, satu aja. Kalau per semester gitu. Itu ya. Kemudian tolong dibedakan antara penyuluhan hukum atau konsultasi penyuluhan hukum yang sifatnya kausistis, yang ada analisisnya, dan sifatnya informatif. Nah, informatif itu nilainya separuh daripada konsultasi yang sifatnya kausistis. Kalau misalnya Madya di 96. Tapi kalau misalnya yang pertanyaannya begini, bagaimana cara mendirikan PT? Itu namanya informatif. Cukup lihat di undang-undang atau di peraturan sudah ada. Gitu. Cuma dia nggak baca aja, cuma nanya aja. Gitu. Oh begini menurut undang-undang ini, begini. Itu informatif sih. Tapi kalau kasuistis ada case, kemudian dianalisis oleh konsultannya, itu baru. Gitu. Dan ingat bahwa nasihat hukum itu adalah ada normanya, dasar norma ya. Jangan cuma kata-kata doang. Oh ini tapi nggak ada norma hukumnya yang mendasari itu. Ya, silakan. Ada lain lagi? Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Kalau tidak ada, jam kita selesai. Nanti saya tunggu kabar dari Pak Nur ya terkait dengan kapan kita ketemu kembali. Karena terus terang saja kalau tanggal 2 sampai tanggal 4 itu saya dari pagi. Ya, mungkin sore juga setelah jam 5. Saja saya nggak apa-apa kalau mau malam pun kita siap. Ya silakan. Baik. Bu Anggi, masih memoderasi kegiatan ini, silakan Bu Anggi. Bu Sherly maksudnya. Panggilannya Bu Anggi. Siap. Baik Bapak Ibu, yang dapat kita simpulkan pada sore hari ini, yaitu yang mana perbedaan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum, yang mana penyuluhan hukum ini yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya dilakukan hanya 1 kali, sedangkan dalam pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum ini dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian dalam pembinaan desa sadar hukum ini mempunyai kelompok kadarkum di suatu desa atau suatu kelurahan. Dan untuk penyuluh hukum pada Kanwil Kemenkumham Jambi, mungkin kami belum banyak pengalamannya dalam melakukan kegiatan pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum, tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran pada hari ini kami bisa action Pak dalam menjalankan peran penyuluh hukum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heru selaku narasumber, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu penyuluh hukum atas partisipasinya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai penyuluh hukum. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Baik. Terima kasih Bapak. Ibu sekalian, terima kasih Bu Sherly atas moderasinya. Mas Anggi, untuk notulen siap ya? Siap Bapak. Baik, terima kasih. Terus
Untuk Bu Sekretaris, ya Bu Sekretaris ya, Bu Nurul Aini, untuk upload upload kelengkapan sudah ya? Iya, untuk yang video kemarin akan saya upload ini Pak. Udah saya upload di YouTube-nya, cuman belum saya upload ke COP-nya Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Heru, terima kasih. Nah, besok ini Pak Heru kan ada banyak kegiatan. Nah, sedangkan kita berada dalam posisi warna kuning. Jadi gimana sebaiknya? Kalau kita tatap muka tanpa narasumber kan mungkin agak rumit ya, atau mungkin kita akan kemana-mana nanti. Jadi hemat saya gini, saya punya pikir bahwa itu kan selain tatap muka virtual, ada diskusi melalui web. Yang kalau pengalaman yang kemarin sampai 3 hari 3 malam, gitu kan? Nah, kita tidak akan sampai seperti itu. Hemat saya, ini yang didiskusikan pada hari ini itu sangat penting sekali, dan saya kira kita perlu landingkan karena kami melihat ada disparitas, ada kesenjangan antara idealisme yang sebagaimana disampaikan, dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini dengan realitas di lapangan yang sepertinya disparitas itu kok seperti kayak langit dan bumi, nggak tahu kenyataannya seperti apa. Nah sekarang, dan ini sesuatu yang harus kita wujudkan, kita realisasikan. Maka perlu ada satu upaya-upaya. Nah, bagaimana upaya untuk mensinkronkan berbagai persoalan yang ada di lapangan itu tadi, sehingga idealisme atau apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa terwujud, itu tentu pasti ada benang-benang merah, ada solusinya, sehingga yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Nah, oleh karena itu besok kami punya pikiran, kalau teman-teman setuju, dalam 1 hari itu kita gunakan untuk diskusi melalui web, gitu. Jadi kapan teman sempat membuka, disitulah kita masukkan gagasan. Jadi mulai dari pagi sampai sore, dari jam 6:30, 7:30 ya, jam 8 sampai sore kita pulang, itu posisinya adalah kita aktif melaksanakan kegiatan. Tetapi silahkan kegiatan masing-masing, kemudian ketika pas kebetulan tidak ada kegiatan yang di luar para tugas pokok dan sebagainya, kemudian ingin membuka web, kemudian ingin memberikan masukan di dalam diskusi itu, saya kira itu sesuatu yang tidak jadi masalah. Ini pemikiran saya. Nah, tentu ada topik yang akan kita angkat terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Nah, sebelum kami mungkin ada arah sedikit Pak Heru terkait dengan bisnis. Ya, makasih Pak. Saya sangat bersemangat dengan orang-orang yang mau berlari. Artinya Bapak Ibu kalau mau berlari, ayo berlari dengan saya juga, saya mau. Kan begitu, artinya. Supaya jangan sampai saya berlari, Bapak Ibu jalan kaki, kasihan juga kan, seret nantinya. Kan gitu. Artinya begini, hubungan kita tidak tidak terkait hanya ketika pertemuan ini saja. Juga pun saya siap untuk membantu Bapak sekalian untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ya, terkait dengan ke-JFT-an lah begitu ya, dan pembinaan-pembinaan di masyarakat begitu. Nah, bagus kalau Bapak Ibu bisa ada ide-ide diskusi seperti itu. Ketika kalian mentok, kita bisa diskusikan bersama ketika pertemuan dengan saya. Itu pertama. Yang kedua, tolong juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Yang saya harapkan adalah perlu adanya pengkayaan kegiatan gitu ya, pengkayaan kegiatan dari penyuluh hukum yang ada gitu, sehingga nggak monoton datang ke sekolah, nggak monoton datang ke masyarakat gitu. Yang apalah yang tadi saya harapkan ada terobosan dan keberanian Bapak sekalian untuk masuk ke masyarakat, untuk membina masyarakat. Walaupun itu cuma 5 orang, 6 orang, nggak apa-apa. Ada namanya jelas, ini, alamat jelas gitu. Laporkan ke bidang hukum, ke divisi hukum. Ini kita punya kelompok. Rutin saja Bapak sekalian. Oh, luar biasa. Nggak usah kita yang gede-gede, nggak usah, yang kecil-kecil aja. Jadi think globally, act locally. Jadi kita berpikir besar, iya, tapi kita bekerja itu dari kecil dulu aja.
besar. Kita dulu, dikit. Lama juga akan besar. Gitu. Dia punya semangat yang sama ketika penyuluh hukum itu ada, dan saya harapkan di Jambi ini di bawah komando Pak Nur itu bisa lebih semarak lagi. Ya. Minimal nggak usah jauh-jauh lah, sekitar rumah kita masing-masing saja. Dan kalau perlu, setiap sebulan sekali ada pertemuan penyuluh hukum yang melaporkan. Nih, saya sudah melakukan ini, Pak. Ini Pak Nuradi. Ini. Setiap bulan sekali aja. Nah, itu bisa jadi semacam gini. Dibuatkan, kalau itu jalan ya. Jadi ada semacam sarasehan atau ada semacam lokakarya terkait dengan wilayah-wilayah binaan kita masing-masing. Itu lokakarya. Nanti ada penanggapnya, nanti ada narsumnya. Itu kan nilai angka kredit. Maksud saya ditempelin itu ada foto-fotonya gitu. Itu lokakarya sendiri. Kan gitu. Cuma ada datanya lengkap. Ya kan praktik lapangan seperti itu, gitu. Kita mempelajari untuk berlari. Terima kasih. Baik, terima kasih motivasinya Pak Heru. Ya, kami jadi optimis jadinya. Jadi terkait dengan rencana besok gimana teman-teman? Saya punya pikir seperti itu. Ada masukan? Silakan. Kita membuat diskusi web. Nah, kan itu ada di tatap muka virtual. Nah, ya bikin tugas tetap. Jadi bikin tugas tetap. Nah, kemudian ada terkait dengan tadi pembentukan desa sadar hukum dengan problematikanya segala macamnya itu bagaimana mungkin masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Itu kita diskusikan bersama sehingga pada akhir diskusi tadi kita menemukan satu solusi untuk bagaimana merealisasikan terbentuknya keluarga sadar hukum, kelompok sadar hukum. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya terpaku pada tugas besok, berarti besok nggak ada diskusi. Kalau nggak ada diskusi ya berarti kosong, nggak ada kegiatan. Sedangkan kita dituntut adanya jam JP ya, 2 jam satu hari ya. 2 jam pelajaran satu hari. Jadi mau saya tetap kita buka dari jam 8 sampai jam 16. Web itu kita buka dan kapan sesiapapun ingin memberikan tanggapan atas permasalahan silahkan gitu. Nah terkait dengan ini kira-kira gimana? Mohon masukan. Kami belum kita putuskan. Mohon masukan dari yang lain, teman-teman sekalian. Gimana? Izin Pak. Ya. Pak, ini kalau untuk topiknya itu topik yang mana Pak? Tadi saya. Metodenya dulu belum Bu, belum Topiknya. sepakat. Ya, kalau misalnya teman-teman sepakat, baru kita cari topiknya apa. Nah, saya pikir masih membahas tentang yang pembahasan hari ini untuk melandingkan permasalahan ini kan. Sekarang kan masih ada di awang-awang ini. Oke. Di aplikasi ada web ya Mbak ya? Pak, nanti bisa kita buat forumnya Pak. Tuh ada forumnya. Jadi buat forumnya, nanti teman-teman bisa kayak chattingan gitu, kayak modelnya kayak chattingan, tetapi dalam aplikasi. Iya, dengan tulisan aja. Dengan tulisan. Mungkin sebentar saya coba lihatkan dulu ya Pak. Di WA Group. Teman-teman menghendaki di WA Group untuk permasalahan ini gimana? Termonitor enggak nanti ketika di WA Group? Padahal di aplikasi lebih nyaman. Ada aplikasinya soalnya, misalnya ada halamannya Pak. Mungkin ini saya share. Ada. Jadi diskusi kita ada kolom-kolomnya kita. Di HP bisa ya Bu ya? Oh sudah tutup ya? Oh. Nah, jadi ini bisa kita buat topik diskusinya, Pak. Ya. Bisa kita buat. Nah, jadi judul topiknya apa? Nah, jadi kita harus ada ngasih preview gitu, Pak. Misalnya
kayak studi kasusnya itu apa gitu kan. Nah, seperti itu nanti dia kayaknya akan muncul di bagian lini masa itu kalau saya tidak salah, nanti bakal muncul di sini. Nah, nanti kayaknya kita bisa komen-komen gitu Pak. Ada. Oh, nanti kita tinggal terima. Yes, sir. Izin, boleh izin. Jadi kapan kita sempat kita bisa komen di Ya, sini. kapan sempat kita bisa komen. Gitu. Mungkin nanti saya pelajari juga itunya dulu Pak, apa pembuatan forumnya ada. Nah, ini untuk awalnya kita chattingan di WA aja dulu anunya soal topiknya apa. Gimana? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya besok kita tetap sama-sama diskusi supaya terpenuhi 2 jam pelajaran dalam setiap hari itu. Nah, waktu yang kita buat adalah mulai dari jam 8 sampai jam 14, sampai jam 16. Nah, sesiapapun yang berkesempatan silahkan melihat ya, mengintip di jendela aplikasi itu dan berikan komentar. Karena nanti seru nanti di situ. Nah, untuk bagaimana teknisnya, mungkin Bu Nurul akan mencoba dulu sedemikian rupa. Kalau ternyata nanti gagal ya berarti kita dengan cara yang lain. Yang penting bagaimana besok kita ada bukti bahwa kita ada belajar untuk membahas tentang problematika hari ini yang supaya landing. Begitu ya? Nah, siap. Berarti besok nggak ada moderator, tidak ada notulen, dan yang sepertinya ada akan ada juga sih Pak notulennya. Notulen ada? Ada Pak. Jadi nanti notulen itu sepertinya akan mengumpulkan informasi-informasi yang udah kita buat tadi Pak. Oh gitu, baik. Mungkin komentar-komentar kita gitu Pak. Ya. Baik. Siapa notulen hari ini untuk besok yang siap? Pak Ali sudah, Pak Anggi sudah. Nah, Bu Zurmisniati notulen besok. Insya Allah. Berarti nggak ada moderator ya? Tetap mohon izin Pak Heru untuk bila perlu mendorong memberikan topik-topik yang membuat kami seru untuk diskusi nanti. Oke, ya. Ya, saya berharap semangat itu juga ada di Bapak sekalian. Jadi ya sekedar kayak WA saja, iseng-iseng aja ngeliat gitu ya. Diniatkan bahwa itu mencari ilmu. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, orang mencari ilmu itu sama dengan jihad fisabilillah gitu. Hatta yardi, sampai dia kembali pulang ke rumahnya gitu. Insya Allah. Jadi nggak ada sia-sia. Oh Ibu bekerja itu nggak sia-sia insya Allah. Ya. Dan untuk besok tidak harus di ruangan ini Pak, di rumah bisa. Iya. Artinya di tempat manapun bisa untuk mengisi diskusi dalam web. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup ada usul, komentar, tanggapan? Enggak, Pak. Kalau tidak ada, Robin monitor? Robin nggak ada ya? Baik, kalau memang tidak ada Bapak sekalian. Oh iya Pak, satu lagi mohon maaf Pak, yang untuk topiknya mungkin bisa kita bicarakan nanti gimana Pak, di WA aja atau di sini sekarang? Mungkin Bapak yang mau memantiknya gitu. Gimana? Topiknya seperti apa? Problematika, kalau problematika akan mengedepankan masalah-masalah. Sekarang ini kita yang mencari solusi. Nah, kita coba dulu di WA, besok kemudian kita saya buatkan forumnya ya Pak gitu ya. Ya, gitu ya. Kemudian kita simpulkan untuk nanti Ibu angkat dimasukkan dalam rencana kegiatan besok. Oke, Pak. Jangan lupa absen Bapak Ibu sekalian dan mengisi learning journal. Ya, mengisi learning journal untuk hari ini. Kegiatannya apa, perannya apa, dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon difoto ya, foto itu ya. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Sudah, foto sudah. Terima kasih.